hak. Ghafarallahu lana bihaqqi Nabi salam. Ghafarallahu lana bihaqqi Nabi salam. Fa'asir lakum bisolati wassalam. Fa'asir lakum bisolati wassalam. Allah ampuni dosa kami di haqqi Nabi salam. Allah ampuni dosa kami di haqqi Nabi salam. Perbanyak salawat salam pada Nabi salam. Perbanyak salawat salam pada Nabi salam. Akramallahu Nabi bisolati wassalam. Bisolati wassalam. Panusallu wa nusallim Panusallu wa nusallim ala Allah muliakan Nabi dengan salawat salam. Allah muliakan Nabi dengan salawat salam. Kami bersalawat salam pada Nabi salam. Kami bersalawat salam pada Nabi salam. Ghafarallahu bihaqqi Nabi salam. Ghafarallahu lana bihaqqi Nabi salam. Fa'asir as-salatu wassalam ala Nabi salam. As-salatu wassalam ala Nabi salam. Tabarakallahu lana bisolati wassalam. As-salatu wassalam pada Nabi salam. As-salatu wassalam pada Nabi salam. Keberkahan untuk kami bersalawat salam. Ghafarallahu lana bihaqqi Nabi salam. Ghafarallahu lana bihaqqi Nabi salam. Fa'aksir lakum bisolati wassalam. Ya syamsat tamami ya sayyidah salam. Masya Allah.
kapadu mu'ina bisolati wassalam, kapadu mu'ina bisolati wassalam. Wahai cahaya sempurna penghulu salam, wahai cahaya sempurna penghulu salam, cukup air mata kami bersalawat salam, cukup air mata kami bersalawat salam. Ghafarallahu lana bihaqqi Nabi salam, ghafarallahu lana bihaqqi Nabi salam, fa'asir lakum bisolati wassalam, fa'asir lakum bisolati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa masyayikhina wa jamil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat sayyidulahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Qatir wal gunyah wa nafa'ana bihi wa ulumihi biddarain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Allah meraih kita menjadi orang-orang yang menjadi pilihannya fi jawarillah, menjadi orang-orang dalam lingkungan Allah, dipilihkannya kepada kita, anak-anak kita, keluarga kita, keturunan kita, menjadi orang-orang dalam ridho dan kasih sayangnya, selalu dalam pertolongannya, taufik dan hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Nah, sedikit lagi lah. Minggu kemarin Syekh Abdul Qadir Jailani dalam Jala'ul Qatir membedakan bagaimana antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad. Nabi Musa itu mencari Tuhan, Nabi Muhammad didatangi Tuhan. Oh, gitu kan. Nabi Musa alaihissalam mendatangi Tuhan ke Tur Sina, ya Allah, mencari Tuhan. Nabi Muhammad diambil Tuhan Isra Mi'raj langsung ke Baitul Ma'mur. Subhanallah. Ya Allah, apa bedanya? Kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad itu menjalani beliau bertali hati sidin dengan Tuhan sudah berdulu, berzikir lawan Tuhan itu sudah, tinggal melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita ini Bang, umat Nabi, kita ini juga begitu. Kita dilahirkan sudah orang tua kita beragama Islam. Kita dilahirkan sudah disuruh mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah kita beragama, kita sholat, bahkan kita tidak tahu apa artinya surah Fatihah, kita sembahyang aja waktu kecil sampai dewasa, tidak ada masalah. Sekarang sudah kita dewasa, sudah kita laksanakan semua hal syariat itu, hampir semua hal, hampir ya. Sekarang kita lakukan berarti seperti Nabi, kita mengaplikasikan
keyakinan kita yang selama ini kita yakini, kita aplikasikan dalam hidup sehari-hari. Bagaimana contohnya? Contohnya, waktu anak-anak kecil kita tidak bisa bertawakal. Sekarang kita mulai hidup bertawakal. Arti bertawakal berarti kita melaksanakan iman kita. Bukankah Allah kita yakini melindungi kita? Bukankah Allah kita yakini yang membimbing kita? Sekarang kita bertawakal. Ya Allah, aku wakilkan urusanku. Urusan apa? Urusan rezeki kita wakilkan kepada Allah, ya kah? Urusan perlindungan keselamatan kita serahkan kepada Allah. Kita bekerja di suatu tempat, mungkin kita melakukan pelayaran ke daerah yang samudra luas, yang satu kali ribut mungkin kapal kita akan tenggelam. Kita belajar tawakal kepada Allah. Ya Allah, hamba serahkan segala hal urusan kepada Allah. Ya kelak, kita mencari rezeki ke hutan, mungkin keluar masuk hutan kita mencari rezeki. Ya Allah, bagaimanapun hamba melakukan upaya dan usaha ini, kalau engkau tidak memberikan rezeki kepadaku, tidak akan mungkin rezeki itu akan kudapat. Ini adalah aplikasi makrifat langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah belajar ilmu namanya ilmu tauhid. Sekarang aplikasinya itu pelaksanaan pull up di lapangan kita lakukan dah. Bahwa kita meyakini Tuhan itu adalah qudrat, bisa merubah segala hal keadaan diri kita yang buruk menjadi baik. Maka kita aplikasikan dalam keyakinan kita Allah itu qudrat. Termasuk soal kesehatan kita aplikasikan. Bagaimana supaya kita sehat? Semua makanan minuman tidak bisa memudaratkanku. Siapa yang memudaratkan? Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang lain. Semua makanan minuman tidak memberi manfaat kepadaku. Yang memberi manfaat itu adalah Allah. Kita aplikasikan. Inilah yang dimaksud oleh Syekh, kita melaksanakan sebagai umat Nabi Muhammad. Beda kita dengan Nabi Musa alaihi salam dalam masalah ini, ya kah? Nah, Nabi Musa sini kasihan mencari dulu, hanya dapat istimewa. Kita sudah dapat istimewa, kita sudah Islam, subhanallah. Ayo, Nabi Musa kan kasihan, mana tahu sih di non syahadat. Yalah, sampai umur berapa sih Din? Umur 40, 50, 40 tahun kan Nabi Musa diangkat. Baru tahu sih Din Tuhan tuh ada. Ya kan, sebelumnya kayak apa? Sebelumnya kira-kira aja sih Din masih ya lah. Nah, ini bedanya. Asyarru mazmum. Engkau menggibah orang, engkau berbuat kejahatan, kezoliman kepada, menggibah itu menyambati orang, mengatakan orang salah tapi di belakang orang. Kalau orang nggak tahu, marah dia, nggak suka dia. Nah, itu namanya gibah. Mengisahkan orang itu gibah. Bilang yang dikisahkan itu orang tidak suka nanti mendengarnya, orang bersangkutan tidak suka. Kemudian memfitnah orang itu di hadapan orang, meskipun orang itu benar. Meskipun orang benar, jangan memfitnah orang. Memfitnah itu menuduh orang sesuatu yang orang itu tidak melakukannya, atau melakukannya tapi kita fitnah tidak melakukannya, kan sama aja fitnah juga itu. Nah, itu tadi maksudnya. Majmumun itu adalah kejelekan. Iqna'u bima qasima lakumullah, maka berpuas-puaslah dirimu, merasa puaslah kamu, bima qasima lakum, dengan apa yang sudah diberikan Allah kepada dirimu. Kita tidak perlu memikirkan orang lain, kita lihat diri kita. Itulah yang diberikan Tuhan bagian kepada diri kita. Pian misalnya mengiri ulun, nyamannya guru itu juga menjelaskan aja. Kami makanya mendengar panas tai ayam jalan. Bahiri namanya, jangan dipikirkan itu, menyusai kepala aja. Iyalah, dipikir-pikir akan juga tidak berubah juga keadaan kita. Iyalah. Jadi kita semua ini berada dalam takdir Allah. Saya duduk hari ini di sini dalam takdir Allah. Pian duduk di sini dalam takdir Allah.
Karena setelah kematian kita, mungkin kita masih duduk-duduk juga di majlis ta'lim alam barzah karena lah. Nah, itu Allah mengkadarkan kita semua. Tidak bisa kita melawannya. Maka bagaimana engkau bisa merasa nyaman, merasa tenang, merasa enak? Nah, anunya habis kalau ini baterainya kah? Apanya yuk? Merasa enak bagaimana? Kadang-kadang habis baterai. Merasa nyaman. Ardu bihi. Bila kamu sudah merasa nyaman, belajar ardu bihi. Belajar ridho terhadap keadaan itu. Nah, apa saja? Hari ini baju kita mungkin lebih murah dari baju teman kita. Ridho aja kita, karena memang baju kita memang itu aja jauh bisi. Belajar ya menikmati. Tidur banyak panser, bapak pijit tahu lah pian. Bapak pijit, bapak apa bu ngarannya? Pempijit kah? Atau kalau ibu pas guring bisi laki-laki bila guring mengaruhnya biar siapa mengaruh tuh? Nah mati pulang. Ganti mikrofon. Mengaruh benar, mengaruh krok. Pian gerak kau guring, tidak bisa tidur. Pian tagur suami pian, jangan lagi mengaruh. Mana tahu suami waktu guring tuh. Ya Allah, waktunya bangun jangan mengaruh. Jadi suami, aku kada mengaruh lagi suami, tidak mengaruh. Kau lah, waktu tidur mengaruh lagi lahnya. Ampilah mengaruhnya. Mau, yalah. Jadi caranya kayak apa? Menerima keadaan, menikmati karuan laki. Anggap aja gak tidur di kapal perang. Ya kah? Banyak kayak tertidur ya kalau. Nah, jadi kebiasaan itu kita nikmati meskipun kita anggap buruk. Karena buruk itu lah. Ini rahasia sedikit. Keburukan itu yang kita pandang buruk kayak itu, bukan buruk menurut syariat, tidak, kita pandang buruk. Pian misalnya benci dengan pinakapap, bagus tuh pang mikrofonnya, tapi matilah. Oh ya kan, pinakapap, tapi nikmati aja. Misal dalam hidup hari-hari lah, kita biasa tidur di rumah pakai AC, pas di tempat teman kita tidurnya tidak ada AC. Wah, susah benar kan? Tapi bagaimana kita menyesuaikan diri? Nah, yang kita anggap buruk tadi itu bisa membuat penyakit pada diri kita. Ulun berikan contoh. Bila pian misalnya mulai anggapan ujar dokter, hati-hati virus berjangkit bila ada orang selisma atau batuk atau influenza itu sekarang flu dan pilek, jangan dekat-dekat, kamu bisa terjangkit. Nah, lalu kita takut bahwa kita akan terjangkit. Maka akhirnya timbullah rekaman di otak kita. Bila rekaman otak kita, nanti reply-nya apa? Aplikasinya. Nanti dalam kehidupan sehari-hari, bila kita dekat orang batuk atau flu dan pilek, kita kena juga. Karena sudah kita terima tadi, di dalam ucapan tadi sudah kita terima. Bila kita terima, berarti kita akan terkena penyakit itu. Nah, ini rahasia penyakit. Jadi jangan terlalu banyak yang buruk di kepala. Kalau bisa tidak ada yang buruk, kawalah. Jadi di dalam Al-Quran surah Ali Imran itu Allah berfirman, alladzina yatafakkaruna fil khalqis samawati, orang-orang yang tafakkur, orang-orang yang pandai mengingat Allah, alladzina yazkuruna Allah, yang mereka itu qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, mengingat Allah. Mereka berkata alam semesta ini apa?
Rabbana ma khalaqta haja batila. Semua alam semesta ini di hadapan tidak ada yang sia-sia Allah adakan. Berarti semuanya bermanfaat. Nah, kawalah merubah yang negatif yang kita anggap buruk itu baik. Tadi bila apalagi misalnya dalam masyarakat bila minum kopi jarano sakit parut ya, itu kena coba lihat bilang minum kopi sakit parut. Coba anggap sehat semua. Kayak kekanakan yang minum es tidak apa-apa. Berhujan tidak apa-apa. Bila berhujan ini bisa lawan. Tidak ada tuh. Itu menyehatkanku semuanya. Nah, itu kan merubah keyakinan. Jadi kita sehat terus. Ulun tetap pengen minum es. Nah, nyaman. Bang minum es, minum kopi pulang nang panas tuh. Nyaman, coba ya. Minum es nyaman benar. Nah, ini kita mengaplikasikan. Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita dan kita selalu minta tolong dengan Allah semua itu. Makanya ada kalimat Nabi, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah, bismillah, alladzi, yaitu la yadurru, tidak memudaratkan, ma'asmi, apa saja sayun di muka bumi ini, baik di langit maupun di bumi. Sedangkan Allah sami'un, Allah maha mendengar, wa basirun, Allah maha melihat atas semua itu. Wa huwas sami'un alim, dia mengetahui keadaan itu. Artinya Nabi mengajarkan kepada kita punya keyakinan yang memudaratkan itu hanyalah Allah. Semua alam semesta yang tidak memudaratkan kecuali biiznillah, dengan izin Allah. Maka kita harus kembali ke normal asal. Ke norma asal alam semesta kehidupan ini tidak memudaratkan kita. Kalau sudah sakit ya Pak, kalau sudah sakit yakini penyakit itu akan hilang dengan mudah. Bila Allah mengizinkan sebentar saja hilang penyakit itu. Nah, jorang nih makan tidak teratur bisa mahi ilah ya. Nah, akhirnya penyakit mahi. Makan tidak teratur lah, memang tidak ada masalah. Teratur dan tidak teratur mah itu Allah bukan masalah makan. Belajar seperti itu supaya kita kuat, batin kita kuat, insya Allah juga kita kuat daripada yang lain. Itu rahasianya. Apalagi nang Tuhan lah. Sudah Tuhan jar. Udah jar, luyut jar, tidak kuat lagi, jangan. Insya Allah makin tua makin kuat. Ya kan? Karena yang menguatkan itu Allah, yang melemahkan itu Allah, bukan usia lah. Nah, kita tertipu di situ seringkali. Ya lah, makanya rajin sering kalau orang sudah pensiun bekerja lah bulah pensiun, di rumah aja macam-macam penyakit timbul lah. Sedikit lagi asik ngomong aja nah. Man sobara, nah ini man sobara, maka siapa yang sabar wasala, dia pasti sampai kepada Allah. Man sobara istagna qalbuhu, siapa yang sabar istagna qalbu, Allah cukupkan kekayaan pada hatinya. Ya tadi tuh nanglon kesakan tuh kekayaan hati namanya. Bila pian punya keyakinan pian itu jadi obat bagi pian. Keyakinan itu jadi perlindungan pian dari segala hal di kehidupan ini. Penyakit yang besar jadi kecil akibatnya, yang kecil jadi hilang karenanya, dengan keyakinan. Wajala faqru, bahkan jersena wajala faqruhu, menghilangkan kefakiran. Ternyata kenapa kita miskin, salah satunya adalah kita kurang yakin dengan Allah Azza wa Jalla. Kita melihat kehidupan ini bergantung dari ikhtiar manusia, padahal harus diyakini rezeki itu Allah yang memberi. Kita ini kan ucapan aja, kadang-kadang di hati kita ya bisa juga pangjar. Guang gail bahasa Banjarnya guang gail. Bapak raga tahu tapi kada ada tahu. Palo ini bo kisah palo belah.
Bu, Paloi ini boy, di kampung tuh ada orang sugih bakajut. Jadinya bikin rumah di mana di luar kota kayak itu, besar rumahnya. Pas acara bakawinan diundangi orang kampung, kawan sekampung dulu kan. Rumahnya rumah mewah. Iya, diundangi orang kampung, siapa nak bemalam di rumah tuh. Bemalamannya Paloi bemalam di rumah tuh. Bimat bemalam di rumah tuh. Imbah itu, habis itu rupanya ada wisi itu apa? Wisi orang tuh kan hebat. Wisi orang tuh kan apa nih, tempat wisi itu tutup. Ada tombolnya membuka, ada kakak anunya, ada tombolnya membuka. Ada di dalam wisi itu ada wastafel. Ya kan? Jadi jar Paloi jadi jar garbus. Aloi kalau nya masuk wisi lu ya bertanya-tanya lo orang kayak apa caranya, apa kalau kencing di situ, kalau BABK di situ kayak apa caranya, ya, nyelain daripada kita di rumah kita aja lain ya pokoknya lengkap di situ, wastafel ada, cermin ada, sikat gigi ada, lengkap di sana tuh. Ini orang kaya kan? Ada orang kaya tuh wisinya kalau diguringi, ya kalau kada diburiti aja, kada diguringi, ditiduri kawa tempat wisinya saking bersihnya. Wah, aku tahu aja Paloi. Pas masuk wisi Paloi ini, bingung mencari tempat lubang kencing, karena ini betutup betutup lah, ada tombolnya itu buka, kayak itu model alat nang canggih ini mana aja Paloi, bina mirip aja. Ada wastafel itu ada kelanang tempat cuci tangan ya lah, sikat gigi di situ. Cukup Paloi keluar Paloi, diambil Paloi kursi bak dikamihi Paloi wastafel tuh. Pakai kursi kan kamihinya. Kan nyala peraga tahu lah. Bahaya banget tuh. Sudah, jadi pas ada acara nang habis perkawinan kan, ampun rumah nih pas masuk wisi apa bawa hancing wastafel nih jamun rumah. Bawa kencing nih, ini pasti ada yang kencing di sini jarano nih. BAB di wastafel tuh kayak apa? Bawa banala. Tapi dibersihinnya apa oleh Paloi, tapi tetap baunya ada nyalain tempatnya. Nah, habis itu apa? Ampun rumah ini orang badap, meskipun sudah kayanya pintar, sidin ndak tahu benar pas dudukan orang kampung nih kan, kayak apa aja sidin di rumah ini nyaman aja lah sidin. Wisi pang enak aja kah sidin. Enak aja jar Paloi, wisi biar nih kurang enak aja Paloi ini bukan saya. Masa wisi kada jar, tidak ada apa nih, tidak ada lubangnya aja. Enggak karena dibaiki jar ampun rumah nih, jar ampun rumah berarti Paloi nang tadi tuh nang mengami wastafel nih. Ya kah? Nah, ketahuan orang lah. Nah, sudah bodoh ketahuan orang, apalagi sudah salah ketahuan orang, yang memprotes orang lagi lah. Nah, banyak banget salahnya. Ya kalau tapi biar bila berada di posisi Paloi jangan kayak Paloi gitu. Nah, nggak usah memprotes manusia, memprotes alam, nggak usah. Berdiam aja, nggak usah kritik, nggak usah, diam aja. Mengkritik pemerintah habis-habisan buat apa? Seorang aja lain pemerintah. Habis itu yang kedua, bila di posisi orang kaya tetap beradab seperti orang kaya tadi. Yalah. Nah, paling kalau ingin tahu ada caranya tadi tuh. Siapa kayak apa wisiko ini bagus sejak jadi. Iya Paloi sulit lubangnya kada aja. Nah, itulah kita teruskan. Mudah bermanfaat. Mudah-mudahan dapat hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
wallahu akbar adada khalqihi wa zinata arsihi Maha suci Engkau ya Allah, lagi maha terpuji, tiada Tuhan selain Allah, lagi maha besar. Kami berucap sebanyak ciptanya, seridho dirinya, seindah arasnya, dan sebanyak kalimatnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Innana na'tarifu bikulli junubina janbal goblati wal maksiyati wa janban nifaki wal jahli wal kibri. Sungguh kami akui ya Allah akan segala dosa kami,